Ibu Tenaga Pemasar Prudential Indonesia membaca buku Give More Help Prospect to Buy, bukunya Ko Handoyo. Silakan dibaca ya Bapak Ibu bukunya Ko Handoyo. Semoga bisa menjadi inspiratif buat kita semua. Oke, buku ini saya baca di halaman 132. Pemodal yang jeli tidak akan terpancing mengikuti euforia atau kepanikan pasar. Ini akan terpikir dengan jernih, bertanya dalam hati, melakukan analisis sehingga lebih mampu mengalami akar masalah dari sebuah fenomena. Justru dengan berpikir tenang dan realistis, selain dapat menghindari dari kerugian, pemodal yang tidak mengikuti aksi pasar dapat memperoleh keuntungan ekstra dengan menemukan saham atau sekuritas yang salah harga, mispriced. Benjamin Graham adalah seorang investor dan manajer investasi legendaris. Dalam buku karyanya menjadi salah satu buku bacaan wajib investasi, The Intelligent Investor menyatakan bahwa terkadang saat pasar kumpulan modal sedang merasa senang atau optimis, harga saham akan naik, bullish. Sementara saat pasar sedang merasa lesu atau pesimis, harga saham akan terus, bearish. Tadi kan bullish, ini bearish. Kondisi yang sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan sentimen pasar. Dalam kondisi semacam ini mengingatkan pemodal untuk berhati-hati atau takut saat pasar optimis karena harga cenderung naik. Sebaliknya, saat pasar sedang lesu, pemodal seharusnya senang karena harga aset sedang murah. Diperlukan ketenangan untuk menemukan aset yang salah harga, misprice, yaitu aset yang dinilai lebih murah, undervalue, dibandingkan dengan nilai sebenarnya, nilai intrinsik. Pasar modal sangat rentan dengan sentimen fluktuasi sebagaimana disajikan dalam gambar 4.3, menunjukkan sebuah pola pergerakan naik turun dengan tren positif. Investasi yang terus naik pada satu titik akan turun. Wow. Sebaiknya investasi yang sedang turun pada suatu waktu nanti akan naik. Yang menjadi masalah adalah kita tidak tahu kapan akan naik, kapan akan turun. Untuk itu kesesuaian instrumen investasi dengan tujuan investasi sangat diperlukan. Agen, prospek, dan nasabah perlu memahami konsep risiko dan sentimen pasar. Prospek yang sedang didekati oleh seorang agen yang menjadikan keuntungan yang besar dalam ilustrasinya perlu berpikir kritis bahwa hanya ilustrasi dengan proyeksi, bukan sesuatu yang pasti. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan dana yang digunakan, bukan berarti itu lebih menguntungkan karena sekali lagi hanya proyeksi. Sebaiknya asumsi pertumbuhan yang semakin tinggi menjadikan risiko tidak tercapai akan semakin besar. Agen yang memahami konsep risiko yang menjelaskan dinamika investasi dengan mudah dan jelas. Saat pasar sedang galau yang ditunjukkan oleh fluktuasi yang tajam naik turun gitu ya. Bahkan tren ambruknya indeks pasar karena harga aset individual berguguran, orang yang memahami konsep sentimen pasar akan tenang menghadapi kondisi ini karena ia akan jernih berpikir dan menganalisis fenomena tersebut. Ketimbang takut atau khawatir, nasabah bahkan dapat memanfaatkan kondisi ini untuk meraih keuntungan ekstra. Memanfaatkan euforia dan ketakutan pasar, agen juga dapat membantu prospek dan nasabahnya memahami sebuah fenomena investasi. Pemahaman yang baik terhadap sentimen pasar akan memudahkan agen dalam memberikan penjelasan dan edukasinya kepada orang yang dilayani. Agen bahkan tidak dapat menenangkan nasabah yang panik. Jelaskan fenomena apa yang sedang terjadi serta bagaimana nasabah harus bersikap. Pada kasus yang lain, agen dapat mendorong nasabahnya untuk melakukan top up. Untuk memastikan hasil investasi itu semua dapat dilakukan jika agen memahami penyebab semua dinamika investasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kiranya kita tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif. Kiranya kita saling mendoakan gitu ya, saling membantu, saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Prinsip gotong royong adalah prinsip asuransi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Merdeka. God bless you.